Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan bab iddah dan juga ihdad. Ya. Artinya iddah masa waktu perempuan menunggu untuk bisa rujuk sama suaminya. 3 kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai. Dan sudah kita sebutkan panjang lebar bahwasanya cerai ini sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang berumah tangga harusnya menghindari niat atau keinginan untuk cerai. Karena kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah talaq. Yang perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Maka dari awal membangun rumah tangga diniatkan untuk langgeng sampai insya Allah di surga. Jadi bukan cuma dunia tapi sampai di akhirat. Karena selama tidak terjadi perceraian maka akan berkumpul bersama-sama di surga kalau seiman. Ya. Kalau laki-laki mengucapkan pun kalimat cerai, saya ceraikan kamu misalnya, maka jatuhlah masa iddah dari pengucapan kalimat tersebut 3 kali masa haid ke depan. Kalau dalam masa haid 3 kali ini atau masa iddah ini mereka rujuk dengan cara saling memaafkan atau apalah biologis terjadi, maka tidak butuh akad nikah, dianggap sudah rujuk. Tapi kalau lewat 3 kali masa haid, maka harus akad nikah baru, wali dan seterusnya. Kembali seperti awal, seakan-akan belum menikah. Kemudian ini terjadi kalau 2 kali perceraian. Sebagaimana Allah mengatakan, at-talaqu marratan. Cerai hanya 2 kali boleh kembali. Kalau sudah 3 kali, maka namanya tolak bayin. Tidak ada lagi rujuk, kecuali si perempuan menikah dengan laki-laki lain secara normal. Kalau terjadi perceraian dengan suami kedua, baru terbuka variabel untuk bisa kembali dengan mantan suami pertama. Dan ini tidak boleh direkayasa. Kalau direkayasa maka jadi kena laknat. Ini sudah kita jelaskan di bab dosa-dosa besar yang disuruh oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hadis Nabi SAW, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahum. Allah melaknat orang yang bermain-main dalam masalah ini. Dia mengatakan misalnya sama temannya, nikahi ya mantan istri saya sudah ceraikan 3 kali soalnya. Begitu selesai akad nikah kamu ceraikan lagi. Temannya dan dia yang meminta kepada temannya lakukan ini dan temannya yang membantu dia, dua-duanya kena laknat. Jadi nggak boleh. Sementara ihdad adalah istilah yang digunakan bagi wanita yang meninggal suaminya. Maka mereka selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar dalam bab kita yang lalu. Sekarang kita masuk insya Allah siang ini bab nomor 12, bab susuan. Dan ini sesuatu yang perlu digarisbawahi karena di Indonesia sudah ada istilah donor ASI. Dan donor ASI ini dalam syariat harus ada syarat-syaratnya. Ditulis jelas pemilik ASI itu siapa, ibu itu namanya siapa. Karena kalau anak yang disusuin ini sampai kenyang atau memenuhi syarat-syarat syar'i, maka dia menjadi anak susuan yang berarti sama dengan anak kandungnya sendiri. Ya, jadi tidak boleh jadi mahram, tidak boleh menikah. Bahkan kata Nabi SAW diharamkan dengan susuan sesuatu yang diharamkan dengan nasab. Artinya tidak boleh menikah. Hadis pertama diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam bab ini adalah hadis nomor 961 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimul massatu wal massatan. 1 atau 2 hisapan tidak akan mengharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Muslim sebutkan di jilid 2 halaman 1074. Jadi kalau hanya sekedar disedotkan saja susu, cuma sekali sedotan atau 2 sedotan, maka tidak dihitung telah menyusui.
Ya. Hadis selanjutnya 962 juga dari beliau atau Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Unzurna min ikhwanikunna fa innamar radha'atu minal maja'ah." Lihatlah siapa saudara-saudara kalian, karena susuan itu hanya disebabkan oleh kelaparan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari jadi 3 halaman 323, Imam Muslim jadi 2 halaman 1078. Tentu kita jangan tergesa-gesa teman-teman, ini hadis cukup beberapa atau cukup banyak hadis berhubungan dengan ini satu sama yang lain menopang. Sehingga nanti akan jelas kapan anak itu baru dianggap anak susuan. Sampai sini hadis yang kedua, Nabi SAW menjelaskan kalau seandainya anak itu tidak lapar, maka tidak masuk dalam kategori yang dibahas masalah susuan. Tapi kalau anak itu lapar, kemudian dia meminumnya, biasanya minumannya banyak, maka ini bisa masuk dalam masalah istilah susuan. Hadis yang ketiga 963 juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat, ya Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina wa qad balaga ma yablughu ar-rijal faqala ardi'ihi tahrumi alaihi." Sahla binti Suhail datang seraya berkata radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim mantan hamba sahaya Abi Hudzaifah." Jadi Sahla binti Suhail ini adalah istrinya Abi Hudzaifah. Abi Hudzaifah punya seorang budak laki-laki, diambil dari kecil dari bayi, namanya Salim. Maka diistilahkan Salim maula Abi Hudzaifah, karena Abi Hudzaifah membebaskan dia dari keterbudakan lalu dipelihara di rumah. Waktu masih kecil tidak ada masalah, tapi waktu sudah mulai balik, sudah mulai besar, maka Sahla binti Suhail, istrinya Abi Hudzaifah, mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim ini mantan hamba sahaya Abi Hudzaifah, mantan hamba saya, suami saya, bersama kami di rumah kami, sementara dia telah dewasa." Beliau SAW menjawab, "Susui dia agar kamu menjadi mahram baginya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 halaman 1076. Khusus hadis ini ada rincian ulama hadis. Ya, pendapat yang paling kuat mengatakan ini dikhususkan untuk Salim saja. Nah, tidak berlaku umum hukum ini. Karena Sahla bertanya kepada Nabi SAW secara pribadi, maka Nabi SAW menjawab untuknya pribadi. Keadaan dia ada yang menarik secara umum kalau keadaannya persis seperti Sahla. Walaupun hadis ini lebih fokus kepada beliau. Jadi rupanya Salim ini dari kecil, dari bayi, dipelihara, dibesarkan seperti anaknya sendiri udah. Jadi akhirnya Sahla ini setelah Salim pun balik, udah dia pakai baju rumah aja, nggak pakai jilbab. Tapi anak ini bukan anaknya, anak diambil, dia juga tidak sempat susui. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, gimana hukumnya? Ini anak bukan mahram saya." Kata Nabi SAW, "Susui dia, engkau akan jadi mahramnya." Makna susui di sini, ya ulama hadits mengatakan berikan dia susumu yang diperah, ya. Jadi diperah, bukan orang dewasa nyusui dari orang dewasa, ya. Tapi dia menyusui dengan cara dikeluarkan di wadah lalu diberikan kepada anak yang sudah dianggap dari kecil dipelihara ini. Dan sebagian ulama menarik hukum kalau seandainya ada wanita seperti ini keadaannya, seperti Sahla. Dari kecil dia ngambil ada anak rupanya di pinggir jalan, tidak tahu anaknya siapa, dibesarkan sama dia. Atau dititipin anak, orang tuanya entah kemana. Ya, atau mungkin seperti dia ambil dari masalah kasus gempa, ya, yang terjadi, longsor, orang tuanya sudah tidak ada, anak-anak ini diambil. Atau wilayah konflik, ya mungkin wilayah Syria, Palestina, dan diambillah anak-anak tersebut. Maka kalau dia tidak sempat susui waktu kecil, nah kalau sudah mulai besar, kalau lawan jenis bukan mahram. Prosesinya bagaimana? Kalau memang sudah dari kecil sama-sama sudah seperti anak sendiri, mirip kasus Sahla, boleh. Kalau perempuan ini masih punya ASI. Kebetulan Sahla ini
Walaupun Hudzaifah Salim sudah dewasa, rupanya dia masih muda ibu ini dan dia punya anak-anak bayi yang dia lagi susui. Maka air susunya diberikan kepada Salim di sebuah wadah sampai dia kenyang, maka dia menjadi mahram. Pendapat pertama mengatakan ini terjadi khusus untuk Salim saja. Pendapat kedua mengatakan boleh berlaku secara umum hukumnya, tapi kasusnya seperti mirip kasus Sahlah. Jadi bukan berarti ada seorang ibu asinya banyak. Kemudian ada anak tetangga sudah bujang. Kayaknya saya mau anggap ini anak saya. Lalu dikasihlah asinya dia. Ini nggak boleh. Karena kasusnya berbeda. Ya, ini jangan diketawain, jangan dianggap bercanda. Ibu-ibu ini bayanginnya lain rupanya ya. Jadi memang tidak boleh dipermainkan dan hukum harus jelas. Karena secara zahir hadis ini kalau teman-teman baca secara otodidak tanpa penjelasan, kita tangkapnya apa? Orang dewasa pun boleh disusuin dan jadi mahram. Dan kalau tidak dirincikan seperti ulama rincikan, maka orang fahamnya berarti seperti anak bayi disusuin. Kan tidak mungkin. Ya. Maka kasusnya seperti saya jelaskan tadi. Ya, kalau ini anak dari kecil dipelihara dan sudah seperti anak sendiri. Plus ibu itu dasarnya memang masih punya anak bayi yang dia susuin. Sehingga air susu itu bisa diberikan kepada anak angkatnya ini, maka itu tidak ada masalah. Tapi kapan dia tidak punya air susu karena dia sudah berumur, maka berarti tetap anak itu bukan mahramnya. Hadis selanjutnya nomor 964. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna aflaha akhan Abil Qu'ais jaa yasta'dhinu 'alayha ba'da al-hijab." Faqalat atau qalat fa'abaitu an adhana lahu falamma jaa Rasulullah SAW akhbartuhu billadhi sana'tu fa'amarani an adhana lahu 'alayya wa qala innahu ammuki. Bahwasanya Aflah saudara Abi Qu'ais datang kepada Aisyah meminta izin untuk menemuinya setelah turun firman hijab atau firman Allah SWT tentang larangan hijab atau perintah hijab. Tidak boleh ketemu laki-laki perempuan kalau berduaan tanpa hijab. Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku menolak untuk memberi izin untuknya. Lalu ketika Rasulullah SAW pulang, aku sampaikan kepadanya apa yang aku lakukan. Maka beliau memintaku mengizinkannya untuk menemuiku dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya dia adalah pamanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi 2 halaman 1075. Sebagian ulama mengatakan Aflah ini saudara Abi Qu'ais adalah saudara susunya Abu Bakar ya. Sehingga dia dan Abu Bakar menjadi saudara susuan. Berarti anaknya Abu Bakar juga otomatis menjadi ya, anaknya dia. Ya, itu salah satu maknanya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Aisyah pernah disusui di masa kecil oleh saudaranya atau saudarinya Aflah ini. Sehingga saudaranya Aflah atau saudaranya Aflah ini ibu yang saudarinya Aflah yang ibu susuannya Aisyah ini itu menjadi mahramnya Aisyah juga. Hadis 965 juga dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana fima unzila minal Qur'an ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat, fatuwfiya Rasulullah SAW wa hiya fima yaqra'u minal Qur'an atau yuqra'u minal Qur'an." Hadis ini riwayat Imam Muslim jadi 2 halaman 1075. Artinya, dahulu di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha adalah 10 kali susuhan atau susuan yang diketahui dapat mengharamkan. Jadi pertama-tama turun perintah bolehnya menyusui dan akan jadi mahram kalau si bayi 10 kali minum susu sampai kenyang. Baru dia menjadi mahram. Lalu turun ayat mengubah hukum itu menjadi 5 kali susuan saja. Sampai kenyang maka dianggap dia sudah mahram. Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat tersebut termasuk yang dibaca di dalam Al-Quran. Ya, berarti riwayat ini, riwayat Imam Muslim ini menekankan
bayi itu akan menjadi anak susuan kalau sudah 5 kali menyusui dan semuanya dengan posisi sampai kenyang. Jadi bukan hanya sekali isap atau 2 kali saja. 966 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah. Faqala innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menikahi putri Hamzah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak halal untukku karena dia adalah putri dari saudara laki-lakiku sesusuan, dan apa-apa yang haram disebabkan susuan adalah sebagaimana apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 3 halaman 222, Imam Muslim jilid 2 halaman 1071 dan 1072. Jadi hadis ini saya jelaskan, Hamzah radhiyallahu anhu siapa dia? Paman Nabi, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Hamzah, posisinya kalau Hamzah punya anak perempuan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ponakan Hamzah, berarti anak Hamzah ini apa? Sepupu, ya. Dan ini boleh menikah. Kita boleh menikah dengan sepupu, anak paman, anak tante boleh menikah, gitu kan. Tetapi di sini sempat Nabi SAW ditawarkan untuk menikahi anaknya Hamzah. Hamzah meninggal di perang Uhud dan Hamzah punya anak perempuan yang sudah gadis. Maka Nabi SAW disuruh nikahi Hamzah. Ini anak paman dan seterusnya. Maka Nabi SAW menolak. Apa alasannya? Alasannya Nabi SAW karena perempuan ini adalah anak saudara sesusuanku. Apa sebabnya? Karena rupanya Hamzah sama Nabi SAW umurnya tidak beda jauh. Dan waktu Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah, Hamzah juga disusui oleh Halimah Sa'diyah. Berarti Hamzah selain paman juga siapa? Saudara susuan. Maka anaknya Hamzah seperti anaknya Nabi. Faham gak ini? Allahu alam. Ngangu-ngangu saja. Jadi dasarnya sepupu boleh menikah. Ya, jadi semua anak paman, anak tante boleh menikah, gitu kan? Tetapi di sini Nabi SAW memberikan penjelasan sebuah hukum, anaknya Hamzah yang merupakan sepupu dia, anak pamannya tidak bisa dia nikahi. Kenapa? Ternyata Hamzah, ayahnya anak perempuan ini dulu pernah sama-sama disusui bersama Nabi SAW. Berarti Hamzah bukan cuma paman, tapi saudara susuan. Satu sisi secara nasab sebagai paman, satu sisi secara susuan sebagai saudara susuan. Berarti anaknya Hamzah semua seperti anaknya Nabi alaihissalam, walaupun itu sepupu. Hadis 967 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuharrimu minar radha'i illa ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam, ya, atau fitam, ya. Susuan itu tidak mengharamkan kecuali susuan yang membelah usus dan terjadi sebelum penyapihan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ini disebutkan Tirmidzi jadi 3 halaman 458 dan juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Kitabul Irwa, dan beliau mengatakan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Susuan itu tidak diharamkan kecuali susuan yang membelah usus. Maksudnya adalah sampai memenuhi perut, ya, kenyang, dan terjadi sebelum penyapihan. Ya, artinya selama memang dia masih dalam masa penyapian 2 tahun, lalu kemudian disusui jadi anak susuan. Hadis ini menjelaskan kalau seandainya lebih dari 2 tahun baru disusuin tidak bisa menjadi anak susuan. Makanya tadi saya jelaskan waktu memaparkan hadis Salim Maula Abi Hudzaifah ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hadis tentang Salim yang sudah dewasa disuruh susui oleh Nabi SAW. Sahala tadi disuruh kasih, tumpahkan asinya di wadah kasih Salim. Itu pendapat yang mengatakan ini khusus untuk Salim. Dalilnya juga adalah hadis ini. Kalau Nabi SAW tidak membenarkan
susuan kalau sudah lewat masa penyapian. Jadi kalau misalnya anak tetangga atau anak saudara kita sudah 3 tahun atau 4 tahun, kemudian dia masih minum susu, kemudian disusuin oleh seorang ibu, ini tidak berlaku padanya anak susuan. 2 tahun ke bawah, masa penyapian kan maksimal 2 tahun. 2 tahun ke bawah, kalau dia minum sampai kenyang, apalagi 5 kali minum susu, maka berarti jadi mahram atau anak susuan di sini. Ini pendapat yang sudah kita jelaskan tadi, dan pendapat kedua mengatakan boleh. Secara umum kalau keadaannya mirip dengan Sahla dan Salim tadi. 968 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la radha'a illa fil haulain. Tidak ada susuan kecuali yang terjadi dalam 2 tahun. Riwayat Darul Qutni dan Ibnu Adi secara marfu dan mauquf, dan keduanya menyatakan lebih kuat adalah mauquf. Dan ini mauquf artinya cuma sampai kepada sahabat. Makanya Ibnu Abbas di sini yang berkata, bukan dikatakan sabda Nabi SAW. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebenarnya tentang masalah batas susuan. Ya, batas susuan bayi atau penyapiannya itu 2 tahun. Dan itu Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. 2 tahun berturut-turut bagi orang yang mau menyempurnakan susuan. Tapi di sini ada rincian ulama. Apakah boleh wanita menyusui hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tidak sampai 2 tahun? Maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau dia punya ASI banyak, Allah SWT mudahkan dia susui sampai penyapian, masa penyapian 2 tahun. Ini pendapat. Karena Allah SWT mengatakan 2 tahun berturut-turut. Dan hadis ini menjelaskan tidak dianggap menyusui itu kalau tidak sampai 2 tahun. Gitu. Kemudian pendapat yang lain mengatakan tidak, boleh saja. Semampunya wanita itu. Kalau dia cuma bisa sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Apalagi kalau punya udzur syar'i. Emang dasarnya air susunya hilang, tidak ada lagi. Walaupun dia makan, walaupun dia segala macam, sudah nggak bisa. Ada sebagian wanita begitu. Kadang-kadang cuma bisa menyusui 2-3 bulan. Setelah itu tidak ada lagi asinya. Maka ini tidak ada masalah. Allahu a'lam. Pendapat yang paling kuat tentu tentang bolehnya wanita menyusui kurang dari 2 tahun. Ya, tidak masalah. Baik itu asinya ada atau tidak ada, itu nggak ada masalah. Yang penting dia berusaha menyusui semaksimal mungkin. Kalau secara medis sekarang sudah ditelusuri, kalau diteliti, kalau tidak salah minimal 6 bulan lah. Ya. Nah, setelah 6 bulan bayi sudah bisa dibantu dengan makanan-makanan tambahan. Hadis selanjutnya 969 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la radha'a illa ma anshadal azma wa ambatal laham. Tidak ada susuan kecuali susuan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 2 halaman 222. Hadis ini mirip dengan tadi ya. Jadi artinya sampai kenyang. Karena kalau hanya 1 isapan, 2 isapan tidak dianggap itu susuan. Maka di sini lebih menekankan lagi masalah menguatkan tulang. Artinya dia sampai menyusui beberapa kali dan sampai kenyang. Ya, dan kalau mau dihubungkan dengan hadis sebelumnya, maka yang paling tepat minimal 5 kali menyusui. 2 hadis terakhir dalam bab masalah menyusui ini, 970 dari Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, annahu tazawwaja umma Yahya bint Abi Ihab, faja'atil mar'atu faqalat qad arda'tukuma, fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa waqad kil, fafarakaha Uqbah fanakahat zawjan ghairah. Bahwasanya telah menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, ini seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, ya, yaitu Uqbah bin Al-Harith. Dia menikahlah 2 orang ini. Lalu sudah akad nikah, baru selesai akad nikah, ada seorang wanita datang seraya berkata, aku telah menyusui kalian berdua. Padahal sudah jadi suami istri. Ibu ini rupanya ingat, ini dua-dua dulu waktu kecil saya pernah susuin sampai kenyang. Ini sudah jadi saudara susuan.
Lalu ditanyakanlah masalah itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, bagaimana mungkin kalian tetap menjadi suami istri, sementara hal tersebut sudah dikatakan. Ada orang yang memberikan kesaksian kalau memang kalian saudara susuan, maka Uqbah menceraikannya, lalu istrinya itu menikah dengan orang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 1 halaman 33. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah tidak bolehnya menikah saudara susuan. Ya. Makanya kalau memberikan ASI harus jelas siapa ibu itu. Kalau ibu si fulan, misalnya namanya Aisyah, dia punya 3 anak perempuan. Kemudian dia susui anak tetangga laki-laki. Maka sampai kenyang, apalagi tadi 5 kali disusui sampai kenyang, maka ketiga anak perempuannya menjadi mahramnya anak laki-laki ini. Jadi tidak boleh lagi menikah. Ini berbahaya. Kalau sampai tidak ada datanya, informasinya, kemudian mereka ketemu dewasa, lalu mereka saling suka, mereka menikah, walaupun sudah biologis harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan, karena ini dianggap menikah dengan mahram. Jadi tidak boleh, makanya tidak boleh main-main soal ini ya. Ada juga soalnya saya dapat informasi beberapa akhwat kita, mungkin karena asinya banyak, dia setiap kali datang ke rumah seseorang, ada anak bayi dia tawarkan untuk menyusui. Sekarang kalau dia datangi 10 rumahnya orang, berarti 10-10-nya disusuin misalnya. Itu kan jadi masalah. Ada juga orang yang rutin donor ASI. Dia selalu sumbang ke puskesmas atau ke tempatnya, dan itu disusuin entah anaknya siapa. Mungkin hari ini anak fulan, mungkin besok si fulan. Banyak sekali anak susuannya ini. Dan ini bisa jadi masalah secara hukum nanti kalau dewasa, kalau anak-anak ini ketemu. Karena misalnya hari ini anak A yang disusuin. Sudah sampai kenyang dari ASInya ibu tersebut. Besok dia bawa lagi susu baru, disusui lagi anak yang lain. Orang tuanya berbeda, tapi ini sudah saudara susuan. Mirip seperti kasusnya Uqbah ini. Dan mereka nggak boleh nikah. Kalau nikah harus diceraikan. Ya, dianggap itu menikah dengan mahram. Hadis terakhir adalah 971. Maksudnya dalam bab ini dari Ziyad As-Sahmi. Beliau berkata, nah Rasulullah SAW antustarda'al hamqa. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini mursal karena Ziyad itu bukan sahabat. Dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Hadis ini riwayat Abu Daud di halaman 181. Artinya Rasulullah SAW melarang wanita yang lemah akal dimintai menyusui. Ya, ulama hadis memegangi hadis ini secara zahir maknanya ya. Artinya kalau wanita itu misalnya wanita gila atau ya apa sajalah yang punya masalah atau mungkin sekarang penyakit kronis ya, dia ASI, itu dianjurkan untuk tidak menyusui anak-anak yang lain, dikhawatirkan bisa mentransfer penyakit-penyakit itu. Jadi secara zahir maknanya dipegangi oleh sebagian ulama, tapi secara hukum hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama karena posisi Ziyad As-Sahmi ini bukan sahabat. Tapi dia adalah seorang tabi'in. Jadi kalau dia mengatakan Nabi SAW melarang menyusui begini, seakan-akan dia dengar langsung. Padahal sebenarnya dia seorang tabi'in. Makanya dihukumi hadits ini mursal. Ya, hadits ini mursal. Tapi secara umum makna hadits ini digunakan. Ya, makna hadits ini digunakan. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana bisa orang gila menyusui misalnya? Ada kasus terjadi teman-teman. Jadi di Saudi kemarin ada terjadi seorang dokter cerita sampai dokter itu menangis terisak-isak menceritakan kisah itu. Karena ternyata dia buka praktek, ada seorang anak laki-laki masuk ke dalam tempat praktek, dia bawa seorang ibu dan ibu itu memakai cadar sebentar dibuka, sebentar ditutup. Jadi seperti orang yang kurang akal si ibu ini. Lalu anak laki-laki tadi memegang tangannya, mengelusnya, kemudian dimarahin sampai kata dokter ini diludahi anak laki-laki itu. Kemudian saya coba ya obatin apa yang dia punya keluhan. Setelah itu saya tanya, siapa orang ini? Kenapa kamu begitu peduli dengan dia? Kata si anak laki-laki, ini ibu saya. Loh kok bisa? Ibumu ini kenapa? Ini kan ada masalah kelainan jiwa. Bagaimana ceritanya kamu bisa lahir dari ibu ini?
Dia bilang sebenarnya ibu saya ini lahir dalam keadaan gila. Emang sudah tidak normal akalnya. Kemudian ayah saya disuruh oleh keluarga untuk menikahinya. Untuk menikahi. Karena ini sepupu dengan ayah saya. Sebagai bentuk membantu keluarga. Maka ayah saya pun menikahi dia. Dalam beberapa hari diceraikan. Dan dia dalam kondisi hamil. Maka lahirlah saya. Gitu kan. Berarti bukan mustahil ada kasus terjadi orang gila bisa punya anak, gitu kan? Mungkin kan seperti kasus seperti ini, ya Allahu alam. Atau mungkin ada orang gila, naudzubillah, diperkosa di pinggir jalan, dia hamil, dia punya anak, itu bukan mustahil, gitu kan? Yang jelas ada larangan secara zahir dalam hadis ini, tidak boleh mengambil ASI dari orang yang hilang akal, ya atau gila tadi. Ataupun memiliki penyakit-penyakit kronis. Karena ASI itu kan nutrisi dari tubuh yang diambil dan diberikan kepada bayi. Ya. Baik, ini bahasan kita tentang masalah menyusui ya.